Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, kali ini kalau Bapak Ibu lihat ya di layar dari YouTube saya ini, di situ Komisi 10 itu mendesak Mendikbudristek bentuk pedoman pembayaran tukin dosen yang macet ya. Jadi bisa dikatakan pada pernyataan dari Lalu Hadrian Irvani ini, yaitu Ketua Komisi 10 DPR RI, itu menyatakan bahwa dengan anggaran 2,5 triliun itu sepertinya untuk pembayaran tukin di tahun 2020 sampai 2024 itu tidak bisa dilakukan dengan jumlah anggaran tersebut gitu ya. Jadi bisa dikatakan bahwa sudah fix ya untuk tunjangan kinerja dosen di tahun 2020 hingga 2024 itu tidak akan terbayarkan. Nanti saya akan memutarkan potongan dari video tersebut ya untuk bisa Bapak Ibu memastikan bahwa apa yang saya sampaikan ini benar-benar. Mendikbudristek mengajukan kepada Kementerian Keuangan tambahan 10 triliun untuk membayar tukin ini. Tetapi informasi terakhir disetujui 2,5 triliun sehingga untuk membayar 2020 sampai dengan 2024 tidak mungkin dengan anggaran sebesar itu. Kalau kita lihat bahwa yang melatar belakangi kenapa sih tunjangan kinerja dosen di tahun 2020 itu sampai 2024 itu tidak terbayarkan gitu ya. Jadi pada tahun 2024 itu keputusan Menteri Kepmen yang mengatur tentang pembayaran tunjangan tukin itu diterbitkan ya. Itu menjelang mau berakhirnya sebenarnya masa kepemimpinan pendidikan tinggi ya sebelumnya gitu. Nah, namun Kepmen ini sebenarnya tidak diikuti dengan pengajuan anggaran. Jadi permasalahan utamanya itu Bapak Ibu itu tidak ada proses pengajuan anggaran khusus untuk tunjangan kinerja dosen. Saya juga tidak tahu bahwa selama masa jabatannya beliau itu, selama sekian tahun itu, kenapa kok tidak pernah kepikiran untuk mengajukan anggaran untuk tunjangan kinerja dosen gitu ya. Justru lebih sibuk dengan program-program yang begitu banyak ya, termasuk banyaknya aplikasi-aplikasi yang membingungkan banyak dosen, kemudian lebih fokus kepada merdeka belajar gitu. Nah, hal ini menjadi masalah karena banyak dosen yang belum menerima tunjangan mereka dalam beberapa tahun terakhir. Nah, Bapak Ibu kalau juga melihat di video-video saya sebelumnya yang banyak juga membahas tentang tukin ini, itu sepertinya tidak masuk akal gitu ya kalau misalnya pada periode-periode sebelumnya itu tidak pernah mengajukan anggaran. Padahal kan untuk pengajuan anggaran itu kan mungkin dilakukan setiap tahun gitu ya. Tetapi anehnya, kenapa seringkali terlewat gitu untuk pengajuan anggaran tukin dosen-dosen gitu. Padahal saya kira kementerian yang lain ya, seperti Kementerian Agama, Kementerian Pertahanan, pasti mereka akan selalu berkomunikasi dengan Kemendikbudristek ya waktu itu. Gitu. Ya, pasti mereka juga tahu lah bahwa di kementerian yang lain itu juga ada tukin dan sudah terbayarkan gitu. Nah, jadi ada beberapa faktor penyebab kendala pembayaran tukin ini yang terdapat misalnya ya perubahan nomenklatur ya kementerian. Jadi kementerian yang bertanggung jawab itu mengalami perubahan nama dari dan struktur menjadi Mendikbudristek yang sebelumnya adalah Kemendikbudristek gitu ya. Tapi terlepas dari itu pun saya kira ini adalah sudah menjadi habit ya, bad habit di Indonesia itu bahwa seringkali apa-apa itu dialibikan itu menjadi alasan gitu untuk bahwa ini karena terjadi nomenklatur lah, perubahan nomenklatur lah atau sebagai macamnya itulah. Karena mindset kita itu administrasi di Indonesia itu kalau tidak dipersulit itu bukan namanya Indonesia gitu. Jadi tidak pernah membuat sistem yang sesederhana mungkin. Jangan kemudian perubahan nomenklatur itu dijadikan sebagai alibi untuk tidak kemudian dibayarkan tukin-tukin dosen gitu ya. Semestinya siapapun ya sudah tahu bahwa yang namanya tenaga ASN itu juga mendapatkan tunjangan kinerja gitu. Jadi di undang-undangnya kan sudah juga diatur terkait hal tersebut. Nah, oleh karena itu agak sedikit konyol sebenarnya kalau kemudian alasannya adalah perubahan nomenklatur, kemudian tidak diajukan anggaran gitu ya. Nah, selama 5 tahun masa kepemimpinan itu yang dipikirkan apa aja gitu ya. Kenapa kok hanya urusan tukin yang notabene mereka pasti melakukan komunikasi dengan kementerian yang lain ya, terutama Kementerian Agama, dosen-dosen di Kementerian Agama dan lain-lainnya yang mereka memberikan tukin, masa tidak tersirat kepikiran untuk mengajukan anggaran untuk pembayaran tukin gitu.
Itu agak sedikit tidak masuk akal kalau menurut pandangan saya dan beberapa pakar pendidikan gitu. Nah, tapi itu sudah terjadilah, itulah sudahlah, nggak apa-apa gitu ya. Nah, kemudian perubahan ini sebenarnya berdampak pada regulasi yang mengatur pembayaran tukin pada karena dasar hukum yang sebelumnya perlu disesuaikan. Kemudian adanya regulasi yang belum sinkron, ini lagi gitu. Jadi benar ya kata teman-teman yang berkomentar di YouTube saya itu, kalau birokrasinya itu tidak dipersulit, itu bukan Indonesia gitu. Jadi semestinya para pemimpin itu mindsetnya harus berubah ya. Kalau bisa dilakukan sederhana, kenapa harus ini ada aturan inilah ada aturan itu yang membuat pada akhirnya dosen-dosen itu bingung dengan aturan-aturan yang dikeluarkan gitu. Nah, jadi ada berbagai aturan yang menjadi dasar pembayaran tukin, termasuk misalnya peraturan presiden, kemudian keputusan menteri, dan peraturan menteri. Nah, pertanyaan saya adalah, kalau memang ada aturan ya untuk mengeluarkan tukin dosen itu, apakah di kementerian yang lain seperti di Kementerian Agama, kemudian di Kementerian Pertahanan itu, apakah juga mereka mengacu kepada perpres, kemudian keputusan menteri, ataupun peraturan menteri terkait dengan pembayaran tukin mereka gitu? Karena kita berdiri di satu negara yang sama gitu. Nah, kalau misalnya ada, nah kenapa tidak mengacu kepada apa yang mereka sudah lakukan gitu? Kenapa kok justru di Mendikti-Saintek itu lebih dipersulit gitu? Kalau misalnya harus menunggu perpres gitu. Nah, itu jadi menjadi pertanyaan besar juga. Kenapa kalau kemudian di kementerian yang lain itu, kalau misalnya mereka menerapkan itu, kenapa tidak mengacu yang itu saja gitu ya? Kemudian Kepmen nomor 447 tahun 2024 yang baru ditetapkan pada akhir Oktober 2023 ya, menjelang masa berakhirnya kementerian yang baru itu merupakan akhir dari masa pemerintah sebelumnya. Nah, sayangnya Kepmen ini tidak disertai anggaran sehingga implementasinya menjadi sulit. Nah, ini juga bisa menjadi ya isu politik gitu ya. Nah, kemudian adanya keterbatasan anggaran. Nah, Komisi 10 DPR RI itu menemukan bahwa tidak ada alokasi anggaran untuk pembayaran tukin dosen. Ini kan aneh gitu ya. Padahal di DPR ini juga pasti ada ya yang menaungi khusus untuk ASN gitu ya. Nah, oleh karena itu, mereka mengusulkan tambahan anggaran 10 triliun untuk menutupi pembayaran tukin di tahun 2020 hingga 2024. Nah, namun pemerintah itu hanya menyetujui tambahan anggaran 2,5 triliun yang jauh lebih dari kebutuhan gitu. Jadi, bisa dikatakan bahwa dengan anggaran 2,5 triliun ini, itu tidak bisa menutupi atau tidak mungkin membayarkan tunjangan kinerja dosen di tahun 2020 hingga 2024. Jadi Bapak Ibu bisa, nanti saya akan putarkan pernyataannya dari Bapak Lalu Hadrian ini ya, gitu. Nah, kemudian dampak dari kendala pembayaran tukin ini ya masalahnya adalah tentunya akan menimbulkan dampak negatif. Nah, dosen dan tenaga pengajar, mereka tidak menerima tunjangan yang seharusnya diberikan sehingga kesejahteraan mereka itu berdampak. Nah, perguruan tinggi, universitas, dan institusi pemerintah pendidikan tinggi itu mengalami kesulitan dalam manajemen keuangan karena ketidakpastian pembayaran tukin. Kemudian kepercayaan terhadap pemerintah itu jika masalah ini tidak segera diselesaikan bisa mempengaruhi kepercayaan akademis terhadap pemerintah, terutama terkait dengan kesejahteraan dosen. Nah, sayangnya sepertinya ya meskipun dosen beberapa hari yang lalu itu sudah turun jalan ya untuk menyuarakan terkait dengan pembayaran tukin ini, tapi nyatanya tidak begitu memberikan efek besar gitu terhadap apa yang sebenarnya mereka suarakan gitu. Nah, oleh karena itu, apakah kita ini dosen tidak memiliki keberanian untuk misalnya mogok, tidak mengajar misalnya semacam itu ya, untuk bisa memberikan efek jera kepada pemerintah bahwa kalau Anda berharap bahwa di tahun 2045 itu adalah ingin menjadi generasi emas ya dengan segala bonus demografi dan bla 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 blanya itu, ya tolong dosen-dosennya, guru-gurunya ya disejahterakan gitu ya. Saya kira itu akan berdampak besar terhadap peningkatan pendidikan tinggi di Indonesia gitu. Kalau nggak percaya ya dicoba aja dulu ya. Coba misalnya untuk gaji minimum aja dosen itu memiliki kesetaraan ya semuanya ya. Saya seperti negara-negara yang maju itu, untuk dosen katakanlah per bulannya katakanlah 20 di luar dari 20 juta di luar dari hal-hal yang lain gitu ya. Nah, itu kita itu mungkin akan sejajar tuh dengan penghasilan dosen yang ada di negara-negara Asia yang lain gitu, Asia Tenggara terutama gitu. Nah, kemudian tindakan yang dilakukan oleh Komisi 10 DPR RI itu untuk menyelesaikan masalah ini itu ada beberapa langkah.
Yang pertama itu mengusulkan tambahan anggaran sebesar 10 triliun kepada pemerintah untuk membayarkan tukin yang tertunda, tetapi sepertinya ini adalah tidak mungkin, karena bahkan sampai berita terakhir itu Kemendikti-Saintek itu juga mengalami pemotongan anggaran akibat dari presiden itu kepingin bahwa sekitar 300 triliun lebih itu untuk penghematan APBN gitu ya. Kemudian mengajukan permintaan kepada Mendikti-Saintek dan Kementerian Keuangan untuk menyetujui tambahan anggaran. Ini juga sepertinya juga agak tidak mungkin karena memang sudah diserialisasikan hanya cuma 2,5 triliun. Kemudian mendesak penerbitan peraturan presiden yang baru sebagai dasar hukum yang lebih kuat untuk pembayaran tukin. Ini juga agak sedikit rancu gitu ya. Kalau misalnya di kementerian yang lain itu mungkin tidak menggunakan perpres ataupun mereka menggunakan perpres, kenapa tidak menggunakan perpres tersebut gitu? Karena kita ini di satu presiden yang sama gitu, di negara yang sama gitu. Kemudian mendorong diterbitkannya aturan turunan dalam bentuk peraturan menteri atau permen agar regulasi ini lebih jelas. Nah, kemudian meminta pedoman teknis pembayaran tukin agar proses pencairan lebih lancar dan tidak terhambat oleh birokrasi. Saya kira ini adalah hanya cuma untuk memperlambat saja sebenarnya untuk pembayaran tukin. Kesimpulannya adalah permasalahan utama dalam pembayaran tukin dosen itu adalah ketidakadanya anggaran dalam Kepmen terbaru. Nah, penyebab lainnya itu termasuk perubahan nomenklatur kementerian, regulasi yang belum sinkron, dan keterbatasan anggaran, serta pemerintah itu hanya menyetujui 2,5 triliun, padahal kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai 10 triliun. Nah, semacam itu. Jadi, itulah Bapak Ibu informasi yang bisa saya sampaikan terkait dengan tukin. Jadi, sudah fix ya, bahwa di tahun tukin untuk tahun 2020 hingga 2024 tidak terbayarkan. Gitu Bapak Ibu ya. Oke, mudah-mudahan ini ada sedikit perubahan ke depannya agar di tahun 2020 dan sampai 2024 itu ada tukin yang bisa terbayarkan ya. Karena itu memang menjadi haknya teman-teman dosen ya. Sedangkan kalau di ASN yang lain itu yang bukan sebagai dosen mendapatkan tukin agak konyol juga. Sedangkan kita dituntut untuk bla 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 dan lain-lain gitu ya. Tapi kita tidak mendapatkan tukin. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.